Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok TMK ingin menyampaikan hasil penjualan produk kami selama semester. Anggota-anggota kami yaitu Saya Kirli Senjaya Tafani. Saya Estina Bertutus Tenaku. saya Maria Melita Bau, Saya Frasya Sitinya Marupa. Dan saya Edwin Bev. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini ini adalah laporan penjualan selama satu semester. Scroll. Laporan usaha kami yaitu TNK ya inovasi produk hiasan interior ramah lingkungan dari limbah kayu mebel bermotif tenun NTT sebagai upaya pelestarian budaya lokal. Ke bawah. Nah, ini adalah anggota kelompok saya sebagai ketua. Scroll turun. Oke. Nah, jadi di sini kami dalam mata kuliah kewirausahaan mengapa memilih produk ini karena di NTT itu ada sangat ikonik dengan budaya lokal. Jadi ada motif-motif di tenun NTT. Nah, kami terinspirasi untuk membuat motif-motif tenun ini, tapi membuatnya itu menggunakan kayu. Nah, lalu kami berpikir bahan kayu apa yang cocok untuk kami gunakan. Setelah kami browsing-browsing, ternyata NTT itu punya banyak UMKM, ada sekitar 17.000 lebih, itu sudah termasuk mebel. Nah, di sini limbah-limbah mebel kayu ini belum terkelola dengan baik, sehingga kami mengambil kesimpulan untuk membuat motif-motif tenun NTT ini menggunakan limbah kayu mebel. Coba scroll. Lagi di target pasar. Nah, di sini target pasar kami yaitu para genset ya umur rata-rata minimal 14 sampai 29 tahun bagi mereka yang pecinta dekorasi interior rumah atau interior kamar yang bisa menghiasi dinding kamar atau dinding rumah. Coba scroll. Nah, di sini keunikan atau nilai tambah produk. Nah, di sini bisnis ini didirikan atas dasar kesadaran akan dua isu utama yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu permasalahan limbah kayu mebel yang belum terkelola dengan baik dan daya tarik terhadap budaya lokal yang makin menurun. Nah, di sini tujuan kami membuat produk ini agar daya tarik masyarakat itu kembali menguat kepada budaya-budaya lokal dari kampung halaman sendiri. Coba scroll. Nah, di sini ada pun perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis di sini ada analisis kebutuhan pasar. Di sini analisis yang kebutuhan pasar yang kami dapati pertama yaitu yang pertama mengurangi beban lingkungan akibat industri mebel yang selama ini hanya menjadi sampah, dan yang kedua mengangkat kembali eksistensi kain tenun daerah melalui media yang relevan dengan gaya hidup masa kini. Nah, ini strategi pemanfaatan kami menggunakan sosial media marketing, dan ini adalah hasil produk kami yang sudah kami upload di media sosial kami. Coba scroll. Yang kedua, nah di sini sistem penjualan kami dirancang yaitu pelanggan dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu. Setelah pemesanan dilakukan, baru kami akan melakukan pengerjaan produk. Oke, scroll di bawah. Nah, perencanaan modal usaha TMK menggunakan modal awal mandiri, jadi kami patungan menggunakan dana pribadi kami. Setelah itu baru kami mulai membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk awal untuk dipromosikan. Coba scroll. Nah, di sini ada perencanaan produksi untuk meminimalkan risiko stok barang berlebih dan mengoptimalkan modal awal terbatas. Kelompok menerapkan sistem produksi berbasis pesanan. Nah, jadi setiap kali ada pesanan baru kami produksi. Tujuannya biar tidak memenuhi tempat kami produksi. Jadi bisa mengefisiensi tempat. Coba seperti itu. Nah, ini selanjutnya pelaksanaan produksi akan disampaikan oleh pemateri berikut. Yang berikut, ketiga pelaksanaan produksi. Sini jadwal produksi kami ada 5. Dari yang pertama hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Yang kedua hari Minggu tanggal 29 Maret 2026. Nah, ketiga hari Jumat tanggal 3 April 2026. Yang keempat hari Sabtu tanggal 11 April 2026. Yang kelima hari Sabtu tanggal 25 April 2026. Dan dalam satu minggu kami memproduksi produk TMK ini sebanyak 2-3 kali sebelum produk tersebut dijual. Hal ini dilakukan karena setiap produk yang dipesan memiliki tingkat kerumitannya masing-masing sesuai dengan preferensi pelanggan, dan biasanya kami memproduksi
sesuai dengan jumlah pesanan. Oh, ini dokumentasi dan proses produksi. Dokumentasi pertama, ini dokumentasi Terus kencang. oh Ini perusahaan. produksi kedua, ini produksi ketiga, produksi ketiga, ini produksi keempat, dan produksi kelima. Jadi jumlah produk yang dihasilkan setiap produksi. Dan produksi pertama pesanan khusus, jam, hiasan dinding, request nama, seperti kemasuan 5 hiasan dinding. Kedua, 1 pesanan hiasan dinding, 2 pesanan jam, dan 2 pesanan request nama. Produksi yang ketiga, 4 pesanan jam, 1 pesanan hiasan dinding. Produksi keempat, 2 pesanan jam, dan produksi kelima, 1 hiasan motif tenun alo dan 1 hiasan motif tenun putih. Di sini kendala yang dihadapi, permasalahan dan kesulitan yang kami hadapi dalam penjualan terletak pada proses pembuatan yang lama. Karena bahan yang diproduksi langka dan proses pengiriman barang yang lama, kami mengalami kesulitan dalam mengkoordinasi waktu mengingat jadwal kuliah kami yang berbeda-beda, ditambah dengan kesibukan yang dimiliki oleh masing-masing anggota seperti tugas kuliah lainnya yang cukup banyak dan menyita waktu kami dalam mempersiapkan penjualan. Dalam usaha untuk mengatasi permasalahan ini, kami harus mencoba menata ulang lagi manajemen waktu agar dapat lebih efisien dan maksimal dalam berjualan nantinya. Kami juga akan sharing lagi mempromosikan di media sosial milik kami dan meminta bantuan teman-teman yang kami miliki untuk membantu mempromosikannya. Yang berikut saya persilakan kepada materi selanjutnya. Baik, yang keempat yaitu strategi pemasaran dan penjualan. Untuk media pemasaran yang kami gunakan yaitu ada yang pertama media sosial. Di sini kami menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook dengan nama Good5ID sebagai pusat penjualan produk. Kemudian yang kedua ada website. Kami juga memiliki website yang berfungsi sebagai pusat informasi digital 24 jam. Di sini sudah terdapat linknya. Kemudian yang ketiga secara offline. Kami menawarkan produk pada calon pembeli di sekitar kampus Tiga Indo, Kupang, dan juga kepada teman kerabat atau orang-orang yang kami kenal secara offline. Nah, promosi yang dilakukan, kami melakukan promosi melalui media sosial sebagai pusat penjualan dan promosi produk, dan juga melakukan promosi melalui akun web bisnis kami dengan nomor yang sudah ada. Tujuan kami melakukan promosi adalah untuk meningkatkan penjualan secara efektif dan memperluas jangkauan penjualan. Kemudian untuk hasil penjualan yang diperoleh dari total 5 kali produksi yang kami lakukan, hasil penjualan kami senilai 473.000 dengan detail penjualan sebagai berikut. Kemudian evaluasi efektivitas strategi pemasaran. Yang pertama, analisis tujuan pemasaran. Di sini kami melakukan evaluasi dengan cara menganalisis tujuan pemasaran. Untuk melakukan hal itu, kami membuat beberapa pertanyaan, diantaranya apa yang ingin dicapai melalui strategi pemasaran. Apakah tujuannya meningkatkan penjualan, kesadaran merek, atau keterlibatan pelanggan? Dengan menetapkan tujuan yang spesifik seperti itu, kami dapat mengukur sejauh mana kami berhasil mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, mendapatkan feedback dari pelanggan. Mendapatkan feedback langsung dari pelanggan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai sejauh mana kami telah mencapai tujuan dan memenuhi
kebutuhan pelanggan. Untuk yang kelima, kepada pemateri berikut saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa modal awal kami adalah hasil dari setoran awal kami masing-masing, yaitu sebesar 20.000. Karena kami anggotanya 5 orang, maka modal awal kami adalah sebesar 100.000. Untuk mendapatkan perhitungan saldo yang ini, itu kami dapat dari saldo awal ditambah dengan debit masuk dikurangi dengan debit kredit seperti yang Ibu jelaskan dari 90. Jadi produksi pertama kami itu dia saldonya 179. Produksi kedua saldo terakhirnya 168 dengan perhitungan yang sama. Produksi ketiga pun dengan perhitungan yang sama menghasilkan saldo yaitu 178. Produksi yang keempat itu saldo akhirnya 251.300. Produksi yang kelima saldo akhirnya 270.300 rupiah. Dan biaya operasional, di sini biaya operasional yang kami keluarkan yaitu diantaranya biaya parkir 2.000, biaya makan 100.000. Jadi total semua biaya operasional yang kami keluarkan yaitu 202.000. Nah, untuk pendapatan penjualan selama 5 kali produksi itu bisa dilihat bahwa kami memproduksi jam dinding sebanyak 6 kali dikalikan dengan harga per unitnya atau persatuannya 55.000. Hiasan dinding itu 27.000. Kalau request nama 35.000 dan satu paket hiasan dinding itu ada 200.000. Jadi pemasukannya itu 3 buah jam itu 165.000, 1 buah hiasan dinding 27.000, 1 pesanan khusus 200.000 dan 1 pesanan motif alam itu 45.000. Totalnya 437.000. Keuntungan yang kami dapatkan selama penjualan 5 kali produksi ini yaitu 201.000. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan evaluasi dan pengembangan usaha. Yang pertama, selama 1 semester berjalan, usaha TNK mendapat beberapa pencapaian penting. Yang pertama, produksi berjalan 5 kali dari bulan Maret sampai April 2026, menghasilkan berbagai produk seperti jam dinding, hiasan dinding, dan hiasan bertema motif tenun NFT. Yang kedua, total pendapatan mencapai 437.000 dengan laba bersih 201.000. Dari bulan awal hanya berupa sebanyak 100.000. Yang poin ketiga, pemasaran digital aktif melalui Instagram, Facebook. Yang keempat, jangkauan pasar sudah lintas wilayah dengan pesanan masuk dari Kota Kupang dan Kabupaten Alor. Yang kelima, berhasil mengintegrasikan motif tenun NTT ke dalam media kayu sebagai produk interior bernilai seni dan budaya. Kendala yang kami hadapi, beberapa hambatan yang dirasakan selama 1 semester. Yang pertama, pengiriman lambat dikarenakan kebanyakan pelanggan berasal dari luar Kota Kupang. Yang kedua, kesulitan koordinasi waktu antara anggota karena jadwal kuliah yang berbeda-beda dan banyaknya tugas akademik yang menyita waktu. Yang ketiga, proses pembuatan produk yang detail dan memakan waktu, terutama karena setiap pesanan bersifat custom sesuai preferensi pelanggan. Rencana pengembangan usaha ke depan. Tim TNK merencanakan beberapa langkah pengembangan. Yang pertama, penataan ulang manajemen waktu agar produksi lebih efisien dan tidak terganggu kesibukan akademik. Yang kedua, memanfaatkan produksi media sosial, termasuk membuat konten video yang lebih menarik. Yang ketiga, memanfaatkan jaringan pertemanan untuk membantu memperluas promosi secara organik. Yang keempat, menjangkau segmen pasar yang lebih luas, wisatawan serta instansi pemerintah swasta yang ingin menonjolkan identitas budaya lokal di ruang kerja mereka. Yang berikutnya, peluang keberlanjutan usaha. TNK memiliki beberapa keunggulan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Yang pertama, nilai budaya yang kuat. Produk mengangkat motif tenun khas NTT yang memiliki makna filosofis mendalam, relevan untuk pelestarian budaya di era modern. Yang kedua, bahan baku dari limbah. Penggunaan limbah kayu mebel menekan biaya produksi sekaligus menjawab isu lingkungan sehingga produksi memiliki daya tarik bagi konsumen. Yang ketiga, segmen pasar luas dari generasi Gen Z hingga milenial memiliki kafe, kolektor seni, wisatawan hingga instansi pemerintah. Semua merupakan pasar potensial yang belum sepenuhnya digarap. Yang keempat, produksi custom bernilai tinggi. Sistem pre-order memungkinkan produksi sesuai permintaan.
meminimalkan risiko stok berlebih. Yang kelima, platform digital sudah berjalan, kehadiran di media sosial dan website memperluas peluang penjualan tanpa batas wilayah dan waktu. Secara keseluruhan, Tenka sudah memiliki fondasi usaha yang menjanjikan. Dibuktikan dengan laba sudah diraih di semester pertama dengan modal yang sangat minim dan potensi skalanya cukup besar jika manajemen waktu antar tim bisa diperkuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih.